Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Setelah lama kita nggak nge-review TWS dari brand yang satu ini, akhirnya alhamdulillah nih, hari ini gue berkesempatan untuk nge-review budget TWS-nya dari Soundcore, yaitu Soundcore R100. Nah, sekedar info aja nih, buat teman-teman yang nanya, Bang, kenapa Soundcore R100 ini penampakannya mirip dengan Soundcore Live P2i? Ya, sebabnya karena mereka berdua sebenarnya sama. Bedanya adalah kalau si R100 ini itu awalnya dipasarkan untuk pasar India. Makanya namanya berubah menjadi Soundcore R100. Itu yang gue tahu sih. Ya mirip lah kayak beberapa produk otomotif juga kan gitu kan. Di Thailand namanya apa, di Indonesia namanya apa. Tapi buat teman-teman yang lebih tahu nih boleh deh kita sharing aja di kolom komentar seperti biasa ya. Nah, si Soundcore ini adalah lini produknya Anker ya, karena dia Soundcore by Anker gitu. Nah, kita di sini sebenarnya adalah orang-orang pecinta Anker sebenarnya. Jadi kayak charger, power bank itu kita semua kepala charger itu kebanyakan Anker di sini. Sombong amat. Yang kita sadar adalah ketika Anker membuat sebuah produk, dia nggak pernah setengah-setengah dalam membuat produknya. Tapi apakah si Soundcore R100 ini sama seperti ekspektasi gua? Ayo, kita bongkar langsung. Assalamualaikum guys. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ketika teman-teman beli, di dalamnya jelas ya, ada charging case-nya, kemudian ada sepasang earbuds-nya juga, terus juga ada kabel USB yang udah Type-C kayak gini, terus juga teman-teman dapat 2 pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, termasuk juga dapat manual book serta garansinya. Soal desain, si Soundcore R100 ini ada 2 pilihan warna ya, yaitu warna hitam dan warna putih kayak yang kita punya ini. Dan warnanya itu satu tone, maksudnya satu warna, baik si case-nya maupun si earbuds-nya. Kalau kita perhatikan ini ada logo Soundcore di atas penutup case-nya. Kemudian di bagian depannya ada lampu indikator yang tersembunyi. Jadi kalau nggak lagi nyala ya nggak terlalu kelihatan di mana lampunya. Gue suka sih sama yang begini. Lanjut ke bagian bawahnya ada port USB Type-C dan 1 buah MFB. Sedangkan di bagian belakangnya sih kosong, nggak ada apa-apanya. Pindah ke earbuds-nya, dia tipenya bertangkai seperti ini. Terus juga ada logo Soundcore di bagian button-nya yang berbahan rubber. Ada konektor dan mic di bagian bawahnya, sedangkan di sisi dalam earbuds-nya hanya ada indikator right dan left-nya saja. Satu hal yang gua kurang suka dari si R100 ini adalah akses untuk mengeluarkan earbuds-nya, dimana dengan bentuknya seperti ini agak sedikit kesulitan. Nggak yang susah banget sih, tapi perlu adaptasi lebih. Untuk build quality-nya dia sudah bagus menurut gua. Finishingnya udah rapi, kemudian juga bahannya ya masih didominasi dengan material plastik, tapi ini beneran solid banget. Kalau misalnya gua ketok-ketok nih, ya begini suaranya. Tapi maksudnya nggak yang kopong banget kayak kebanyakan TWS budget. Jadi dia dalamnya tuh kerasa berisi. Terus juga gua nggak menemukan goyangan di penutup case-nya ya, kayak di kebanyakan TWS budget. Baik pada saat ditutup maupun pada saat dibuka. Terus masalah kalau kita kocok nih, nggak ada suaranya sama sekali. Jadi dia bener-bener aman. Dia juga tergolong ringan, dengan berat total itu sekitar 47 gram dan per earbuds-nya itu hanya 4,4 gram aja. Untuk fittingnya sendiri udah bener-bener nyaman. Bentuk kepala earbuds-nya sangat bersahabat dan bener-bener fit di telinga gua. Passive noise isolation-nya juga udah bagus, nggak bikin pegel meskipun gua pakai lama. Gripnya juga udah oke. Dia ngunci di kanal telinga gua. Dipakai geleng-geleng juga udah aman. Dia tetap stay di telinga gua. Cocok banget dipakai untuk kegiatan olahraga. Terlebih dia udah dibekali IPX5 water resistant. Jadi udah kuat sama keringet dan hujan-hujan ringan. Koneksinya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC dan AAC. Untuk pairingnya sebenarnya ini tergolong mudah. Jadi teman-teman tinggal buka aja penutup case-nya, dia udah masuk ke pairing mode. Dan tinggal search aja di handphone atau device teman-teman. Cuma sesuai pengalaman gua, kadang-kadang dia suka nggak mau gitu. Kalau misalnya cuma dibuka doang penutup case-nya tuh dia nggak mau nyamber si koneksinya. Harus dikeluarin dulu si earbuds-nya dari dalam case-nya baru dia mau. Agak bingung juga sebenarnya gue ya, dia maunya kayak gimana, tapi ya it's okay lah. Untuk stabilitas si koneksinya sih menurut gue dia udah stabil ya, udah enak ya dengan Bluetooth 5.2-nya, jangkauannya juga lumayan jauh gitu. Gue nyimpen handphone di atas rumah, maksudnya
Bukan di atas rumah, sorry. Maksudnya di lantai 2, terus gua jalan ke bawah ke dapur gitu, dia masih connect. Jadi lumayan jauh jangkauannya. Dan dia beneran stabil ya, baik antara earbuds-nya ataupun dengan device kita. Jadi gua nggak pernah ngalamin kayak yang putus-putus, batuk gitu koneksinya, nggak pernah. Dia juga sudah bisa dipakai single use, baik kanan maupun kiri gitu, mono dan stereo. Dan perubahan dari mono ke stereonya bener-bener flawless, nggak ada gangguan sama sekali. Lagu itu jalan terus, kemudian tidak ada gangguan dari voice prompt kayak play, pause, itu tuh nggak ada sama sekali. Lagu bener-bener ngikutin, bless, keren. Dan seperti biasa, dia juga sudah auto on dan auto off ketika teman-teman masukkan atau keluarkan earbuds-nya dari dalam case-nya. Untuk latensinya, buat kegiatan sosmed, terus kayak streaming, ya udah lumayan oke lah. Meskipun kalau ditilik itu masih ada delay-nya, masih kerasa ya gitu. Maksudnya nggak yang sampai ngeganggu banget, tapi ada. Cuman kalau misalnya buat main game, sayangnya dia nggak punya low latency mode atau game mode. Jadi gua tidak bisa berekspektasi lebih. Biar lebih jelasnya, teman-teman tonton aja sendiri latency testnya. Untuk kontrolnya dia menggunakan button, dan menurut gua ini udah lengkap ya. Maksudnya basic kontrolnya tuh ada semua, kayak play pause, kemudian angkat tutup telepon, kemudian next previous track, terus buat ngubah equalizer-nya dari normal ke bass, terus juga volume control dia udah ada, termasuk juga voice assistant. Jadi ya gua pribadi sih ini udah lengkap banget. Untuk sensitivitas kontrolnya juga dia udah enak banget ya. Buttonnya tuh empuk, dan ketika digunakan kalau misalnya kita tap tuh kita tahu bener kliki 1, 2, dan tekanan ke dalam telinganya tuh nggak terlalu besar. Jadi nggak merubah fittingnya seperti apa di telinga kita. Terus juga untuk area buttonnya juga mudah banget buat dikenali. Jadi teman-teman yang pakai Soundcore R100 ini bakalan mudah banget beradaptasi dengan kontrolnya. Buat teman-teman yang nanya, "Bang, si R100 ini udah support sama aplikasinya Soundcore belum sih?" Sayangnya R100 ini belum support sama aplikasinya Soundcore. Kalau nggak salah itu untuk seri live itu yang bisa cuman Live Note 3, kemudian P3i, dan ada A3, dan beberapa seri ANC-nya Soundcore. Agak disayangkan sebenarnya, cuman mengingat R100 ini adalah versi budgetnya dari Soundcore, jadi ya hal yang bisa diwajarkan. Bagaimana dengan baterainya? Anchor kan terkenal dengan power bank-nya ya. Ya, di dalam case-nya itu dia punya 500 mAh baterai yang bisa ngecas 3,5 kali si kedua earbuds-nya. Dan di per earbuds-nya itu punya playtime, klaimnya itu sekitar 6,5 jam lah. Tapi sesuai dengan pengetesan gua, dengan volume 50-60%, dia kuat selama 7 jam. Ya, lebih dari klaimnya yang cuma 6,5 jam. Tapi kerennya nggak cuma sampai situ aja. Ternyata gini-gini earbuds-nya udah punya fast charging. Jadi teman-teman cuman butuh kayak sekitar 10 menit charging aja si earbuds-nya, dia udah punya playtime 1 jam. Keren kan? Dan untuk charging time-nya sendiri, untuk case-nya dengan 500 mAh-nya itu cuman butuh waktu 1,5 jam doang. Jadi ini tergolong cepet. Dan jangan lupa, chargernya pakai kepala charger 5 volt 1 ampere biar baterainya lebih awet. Sekarang kita masuk ke kualitas mic-nya. Seperti apa kualitas mic dari si Soundcore R100 ini? Sesuai dengan pengetesan gua sih ya, karena dia juga belum disupport dengan fitur apa-apa ya untuk mic-nya. Ya, suaranya masih kerasa agak sedikit robotik dan ada jarak. Tapi nggak yang sejauh itu sih, masih jelas juga kedengeran kok. Tapi biar jelasnya, kita tes langsung sekarang dengan merekam suaranya. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic-nya langsung dari si Soundcore R100. Gimana nih? Apakah sesuai dengan omongan gua tadi di awal? Atau ternyata lebih jernih? Tapi ini masih dalam kondisi yang sepi. Gimana kalau misalnya kita lagi teleponan di pinggir jalan dengan gangguan ambient dari luar? Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic-nya Soundcore R100 dengan kondisi keramaian. Ceritanya gua lagi di pinggir jalan nih. Ada suara ambient mengganggu. Gimana? Apakah suara gua campur aduk dengan suara ambientnya atau tetap suara gua yang jelas? Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Teman-teman nilai sendiri bagaimana kualitas mic-nya si Soundcore R100 ini. Nah, gimana? Teman-teman udah dengar sendiri kan gimana kualitas dari mic-nya si Soundcore R100 ini? Kalau menurut gua sih ya mirip dengan penilaian gua di awal ya. Memang tidak terlalu jauh. Cuman kalau untuk jelasnya sih ya memang terdengar keras dan jelas meskipun masih ada jarak sedikit, temen nggak sih yang semundur itu, tapi robotiknya masih kerasa dan dia ada static noise yang kerasa ya meskipun kita dalam kondisi yang sepi. Dan kalau misalnya kita tes dengan gangguan ambient dari luar tuh suaranya
agak sedikit balapan dengan suara ambientnya, jadi agak sedikit campur aduk menurut gua. Meskipun ya tetap masih bisa dipakai sih sebenarnya di luar ruangan, tapi ya nggak sebagus itu. Sebelum masuk ke kualitas suaranya, gue bakalan spill dulu deh harga dari si Soundcore R100 ini. Dia dibanderol dengan harga cuma 265 ribuan aja. Gimana? Ringan kan di kantong? Dan buat teman-teman yang mulai tertarik dengan si Soundcore R100 ini, bisa coba cek di link deskripsi. Nanti linknya akan kita sertakan. Atau teman-teman juga bisa intip-intip aja di toko-toko kesayangan teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. First of all, dia volumenya lumayan gede. Udah gede menurut gue. Jadi kayak 50% sampai 60% itu udah kenceng banget menurut gue. Jadi ini cocok buat teman-teman yang suka dengan power volume yang gede ini. Dan gue juga perlu infokan lagi kalau si R100 ini juga punya dua settingan equalizer, di mana dia punya settingan normal dan settingan bass yang jadi defaultnya dia. Jadi teman-teman bisa ganti-ganti tuh, tergantung selera teman-teman. Dengan 10 mm dynamic drivernya dia, suaranya ngebass. Asli ini ngebass. Meskipun di normal mode-nya dia, ini tuh udah memang ngebass. Apalagi kalau teman-teman pasang di defaultnya atau di equalizer bassnya, ini udah yang bener-bener bass banget. Cuman bedanya ya kalau misalnya teman-teman pasang di normal mode-nya ya bassnya akan lebih lemes dibandingin dengan equalizer bassnya ya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke equalizer bassnya deh, karena itu settingan defaultnya dan kita lagi ngebahas bass sekarang. Opini gua sih, ini bakalan jadi selera pangsa pasar Indonesia ya, yang cocok gitu buat pangsa pasar di sini tuh karena bassnya memang tebel. Jujur sih gue demen sama bassnya si R100 ini. Dia bassnya tebel, dia bassnya deep, dia bassnya empuk, dan nggak bleeding parah ya ke mid dan treble-nya. Sub bassnya juga kerasa banget. Jadi kalau misalnya teman-teman dengerin lagu-lagu dengan low bass yang banyak, atau misalnya nonton film yang bergemuruh tuh dapat banget gitu. Tremblingnya tuh dapat. Meskipun si bassnya menurut gua nggak terlalu beleberan ke bagian mids dan treble-nya, tapi ada sedikit pengaruh ke bagian mids di bagian low-nya ya. Jadi kayak suara-suara instrumen yang nadanya rendah, kemudian suara vokal cowok tuh terutama yang punya suara lebih rendah dibandingin suara vokal cewek, itu tuh berpengaruh banget sama si bassnya. Jadi kayak kerasa banget. Ya untuk ukuran TWS 200 ribuan nih sebenarnya bassnya udah oke menurut gua. Cuman memang gua menemukan beberapa kekurangan di bagian bassnya. Terutama kalau misalnya volumenya kita kurangin, itu kerasanya jadi kurang kurang fit, kurang tight gitu. Kalau misalnya kayak pakai celana kedodoran ya gitu, kurang fit kan kerasanya. Dan dia tuh jadi artikulasinya mungkin masih lumayan bagus lah, tapi jadi kalau kayak beat-beat tertentu tuh kedengerannya jadi kurang rapih. Sedangkan untuk mids-nya ini bikin gue agak surprise ya, karena ya rata-rata TWS budget yang tipikalnya bass tuh mids-nya mundur ke belakang jauh gitu. Kalau ini tuh enggak, meskipun kita pasang di EQ si bass-nya sendiri, itu tuh si mids-nya masih nampang. Untuk pemisahan instrumennya juga dengan vokalnya ini gue acungi jempol sih si Soundcore R100 ini, karena nggak banyak di lini TWS budget yang punya pemisahan instrumen yang bagus untuk mid-nya. Clarity-nya juga gue bilang cukup, meskipun nggak yang se-clear kayak TWS yang balance atau yang flat ya, itu beda kelas ya. Terus juga untuk detail-detail masih gue dapetin, kecuali kalau detail-detail yang kecil yang di ujung itu udah susah banget buat didapetin sih. Terus kalau di normal mode-nya, nah itu bikin suara yang nada-nada tinggi cewek gitu, instrumen yang nadanya tinggi itu jadi lebih maju ke depan dan menghasilkan hissing atau sibilance yang lumayan ketara nih. Mungkin untuk beberapa orang ya fine-fine aja, tapi kalau boleh jujur opini gua, itu bikin kuping jadi agak lebih cepat capek ketika mendengarkan lagu dengan si Soundcore R100 ini. Sedangkan untuk treble-nya menurut gua sudah cukup ya. Jadi di EQ bass-nya sendiri ya seperti kebanyakan TWS budget, dia agak ke belakang mundur, tapi nggak senyumput itu juga. Cuman kalau kita pasang di normal mode-nya, si treble-nya lebih maju ya, lebih kerasa lebih metalik kalau menurut gua. Terus juga dia lebih open dan lebih airy. Terus juga detailnya mulai agak nongol nih. Jadi menurut gua ini adalah poin plus yang dimiliki oleh si Soundcore R100 ini. Untuk soundstage-nya sih gua rasa ini udah cukup oke ya. Maksudnya dia nggak kerasa boxy kayak kebanyakan TWS budget. Terus juga imaging-nya udah lumayan oke. Gua nggak bisa bilang untuk soundstage dan imaging-nya itu yang bagus banget, nggak. Tapi kalau misalnya kita compare dengan harganya yang cuma 200 ribuan sih ya udah bagus. Biar gua nggak dikatain cuma ngomong doang nih, teman-teman denger sendiri aja sound sample-nya. Hold on, girl, now wait just a minute.
admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown. With me. Kesimpulannya, Soundcore R100 ini cocok banget buat pasar Indonesia yang notabene kepalanya bass semua. Menurut gua bassnya udah oke, suaranya juga udah oke, ditambah beberapa fitur kayak ya dia udah IPX5, kemudian dia udah fast charging, baterainya juga tahan lama, fittingnya juga bagus, gripnya juga bagus, teman-teman bisa pakai untuk olahraga. Terus juga dia menawarkan dengan buttonnya, karena nggak banyak pilihan di budget nih yang TWS yang pakai button. Jadi mungkin buat uhti-uhti yang pakai kerudung, yang pakai hijab akan lebih bersahabat kalau pakai button dibandingin dengan touch sensor. Ini adalah salah satu pilihan yang menggoda sebenarnya. Apalagi harganya cuma 200 ribuan ya. Jadi ya oke menurut gue bisa merekomendasikan. Meskipun kalau misalnya gue ditanya, "Bang, lu bakalan beli R100?" Jujur gue akan nambah untuk beli Fantech Mithril TX1 Pro. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya ada salah kata, sorry kalau misalnya videonya terlalu singkat. Kalau masih ada pertanyaan boleh langsung tanya aja di kolom komentar di bawah. Ya, buat teman-teman yang suka konten seperti ini boleh dong subscribe Bongkar Bro biar kita makin berkembang lagi. Terima kasih buat yang udah support Bongkar Bro, terima kasih buat yang udah nonton. Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.